Shalom, Shalom, selamat pagi sahabat Tuhan Yesus. Bertemu kembali kita di dalam saat teduh komunitas pemurnian hati pagi ini. Mari kita siapkan hati, pikiran dan roh kita untuk mau duduk diam di bawah kaki Tuhan Yesus untuk mengikuti saat teduh pagi ini. Mari kita mulai dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, sumber segala kerahiman. Pada awal hari baru ini, kami menghaturkan puji dan syukur kepadamu atas perlindunganmu sepanjang malam tadi. Kami bersyukur atas hari baru yang membawa kesegaran dan membangkitkan semangat baru bagi hidup kami. Berilah kami kemampuan baru untuk menghayati iman dan mengamalkan kasih sepanjang hari ini. Terima kasih Bapa, Engkau telah mengumpulkan kami lagi di dalam Zoom pagi ini untuk mengikuti saat teduh. Jamahlah setiap hati yang rindu ingin selalu dekat kepadamu, yang selalu rindu mau memuji dan menyembahmu dan mendengarkan isi hatimu. Biarlah hanya Engkau saja yang beracara dari awal, pertengahan hingga akhir saat teduh pagi ini. Utuslah Roh Kudus-Mu, mampukanlah kami agar kami dapat dengan sungguh-sungguh mau mempersiapkan hati, pikiran dan budi kami pada saat ini, agar kami dapat mendengarkan apa yang akan Engkau sampaikan sendiri ke dalam hati kami masing-masing. Berkatilah pelayan-pelayan-Mu yang bertugas pagi ini, jamahlah mereka satu persatu Bapa. Engkau sendiri yang memampukan mereka menjadi pelayan-pelayan-Mu yang terberkati. Dengan darah Yesus, Engkau juga mau memateraikan peralatan, jaringan internet, dan ruangan tempat kami berdoa yang saat ini akan digunakan untuk memuliakan nama-Mu. Biarlah Roh-Mu sendiri yang dapat menguasainya. Doa yang jauh dari sempurna ini kami mau panjatkan dengan perantaraan Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak dan Ibu terkasih. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita dapat berkumpul kembali di dalam nama-Nya. Saya mau mengajak Bapak Ibu, mari kita angkat pujian. Kita mau tinggikan Dia. Biarlah pujian kita ini manis didengar. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Layak ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena
Mari kita sekali lagi katakan, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Dan hatiku bersuka karenamu. Dan hatiku bersuka karenamu. Benar Tuhan, pada pagi hari ini kami sungguh bersuka karena nama-Mu Tuhan. Kami sungguh bersuka cita sebab Engkau memenuhi segala apa yang kami perlukan Tuhan. Apa yang kami butuhkan Tuhan. Kami mohon ampun Tuhan jika kami kurang bersyukur. Kami mohon ampun Tuhan jika kami tidak bisa melihat kebaikan-Mu Tuhan. Ampuni kami Tuhan, agar kami layak dan pantas untuk bisa mengalami hadirat-Mu pada pagi hari ini. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku,
mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ujilah aku ya Tuhan, dan cobalah aku. Selidikilah batinku dan hatiku, sebab mataku tertuju pada kasih setiamu, dan aku hidup dalam kebenaran-Mu. Dan terpujilah kiranya namanya yang mulia selama-lamanya, dan kiranya kemuliaannya memenuhi seluruh bumi. Amin ya amin. Ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak Kiralana marayai, nana marayai, kirarara dari nana marayai, ya kirala marayai, nana dari Narara marara Maraya marayai ya mayai sinanayai sitararare yai sitanana maraya kalamarani cikiranana yai kinanana yai yararaya malalaya yai sitararare ya kinai cintanana marara yai nana yai nana ya marala yai kinana yai kirarara marani kantararara ya rarara yai sinanana kirala marara kandala ya mana yai sinana yai kirala marakan layana yai aya marara yai yai kirana cikila la mana rarara yai
Yai kina yai cina Yara nara karana rara namara ni. karani shentere karana namara. Yai kina na Yara yai karana namara cina. karani shentere. Nikila Yara rama la karana ya namara la 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 karani. la yai. Yara karana Yai namara kina karani ikin shentere. la la marayakan marayana Yara marayana karana namara karani shentere. Nana nama la 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 ya ya Yara iti na na karana na 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 namara si la la la. Ya kita kono no 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 Yara ya kan la 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 ya karana namara ya ikina ya ikina rara ya mana rara para la. Mari kita hening di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu, untuk kasih setiamu di pagi hari ini. Terima kasih untuk nafas kehidupan Engkau berikan kepada kami untuk menyembah-Mu. Saat ini Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Pakailah anak-Mu Laura, urapi dia dengan roh kudus-Mu, agar setiap perkataan yang keluar dari mulutnya sungguh berasal daripada-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Shalom sahabat terkasih. Bacaan pagi ini saya ambil dari Ibrani bab 5 ayat 7 sampai 9. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya, ia telah didengarkan. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita tundukkan kepala sebentar. Bapa yang penuh kasih, terima kasih Bapa untuk firman-Mu pagi hari ini. Pakailah hamba-Mu Laura, sembunyikanlah aku di belakang salib-Mu ya Bapa. Biarlah apa yang aku katakan semuanya hanyalah yang berasal daripada Engkau. Dan bukalah hati kami semua Bapa, agar kami boleh benar-benar mengerti apa yang hendak Engkau sampaikan kepada kami pagi hari ini. Terima kasih ya Bapa. Amin. Pagi hari ini saya mau fokus dengan ayat ke-7 dan ke-8. Ada dua yang dapat saya ambil dari bacaan hari ini. Dalam ayat 7, dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Ini adalah perkataan Tuhan Yesus kepada Bapaknya dalam Matius 26 ayat 36 sampai 46. Ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani, Yesus berserah penuh kepada Bapaknya. Dia menggunakan doa sebagai komunikasinya dengan Bapaknya di surga. Dalam Matius 26 ayat 39 dikatakan, maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Yesus tidak memaksakan kehendaknya, tetapi Yesus belajar berserah kepada kehendak Bapanya di surga. Dan juga dalam Matius 26 ayat 42,
Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Yesus mengulangi perkataannya ini dalam doanya kepada Bapaknya sampai 3 kali. Kita dapat belajar, poin yang pertama adalah kita dapat belajar dari pribadi Yesus yang selalu mau berkomunikasi dengan Bapaknya di surga lewat doa. Agar kita selalu dapat juga berjaga-jaga dalam roh, menjalani kehidupan doa dengan lebih kusuk kepada Bapa kita. Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Ada di dalam Matius 26 ayat 41. Dan juga, dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Ada di dalam firman-Nya di Yeremia 29 ayat 12. Berseru, memanggil namanya, berdoa, Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya, Dia tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Dalam doa kita dikuatkan oleh Allah, dan juga kita diingatkan dalam doa bahwa kita telah ditebus oleh Anak Manusia. Dan poin yang kedua dalam ayat ke-8, dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan disambung di ayat 9, dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Poin yang kedua yang saya dapatkan adalah kita belajar untuk menjadi pribadi yang taat dan setia, serta menjadi pribadi yang rendah hati. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dan dari apa yang telah dideritanya. Walaupun Yesus adalah anak manusia, tetapi dia tetap taat kepada kehendak Bapa di surga, agar kehendak Bapa dapat digenapi, menebus dosa-dosa kita umat manusia, sehingga kita semua di sini mendapatkan keselamatan daripadanya. Taat pada setiap proses yang harus dijalani, yang harus kita lewati, sampai akhirnya kemuliaannya dinyatakan dalam hidup kita. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ada dalam 1 Petrus 2 ayat 21. Kita di sini, kita diajak untuk dapat menjadi pribadi yang selalu dapat taat, berserah kepada kehendak Bapa di surga, bukan kehendak kita. Walaupun mungkin kehendaknya jauh dari apa yang kita bayangkan, tetapi belajar dari seperti pribadi Yesus yang rendah hati, dia tetap mau menjalankan apa yang menjadi kehendak Bapa. Walaupun saat ini mungkin masih banyak pergumulan hidup kita, doa-doa kita belum dikabulkan, permasalahan kita tidak selesai, tetapi tetaplah ingat bahwa Tuhan Yesus telah menderita untuk kita semua dan bangkit mencapai kemuliaannya. Kita diajarkan di sini untuk melalui setiap proses hidup kita. Kita belajar untuk taat, menjalankan 5 senjata, berdoa dengan penuh iman. Apapun yang kita alami saat ini, bawalah dalam doa. Biarlah kita selalu dirangkul Yesus. Yesus tidak ada jauh dari kita, dia hanya sejauh doa. Dan biarlah kita selalu dapat berpegang dalam firman-Nya, firman yang membawa kita tetap percaya bahwa janjinya ya dan amin dalam kehidupan kita. Kita dipakai untuk menjadi alatnya, sampai akhirnya kemuliaannya dinyatakan. Seluruh keluarga kita diselamatkan, bahkan banyak jiwa-jiwa yang akan diselamatkan melalui kita. Saya akan tutup dengan satu lagu. Ku taat perintah-Mu, ku sabar melakukan, ku yakin Tuhan jawab setiap
doaku. Taat perintah-Mu Tuhan, pegang setiap firman Tuhan, jadi selalu kehendak-Mu Kau nyatakan, kemuliaan-Mu bagiku. Marilah kita boleh terus menjadi pribadi yang taat, setia pada setiap proses hidup kita, menjadi pribadi yang taat, berserah, dan percaya bahwa akhirnya kita akan menuju kemenangannya dalam kemuliaannya yang kekal bersama kita. Dimuliakanlah nama Tuhan dahulu, kini, dan sepanjang segala masa. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari teman-teman kita akhiri sate pagi hari ini dengan doa penutup. Terima kasih Bapa untuk pertemuan sate pada pagi hari ini yang Engkau lancarkan dari awal sampai akhir. Terima kasih Bapa untuk firman yang ditaburkan pagi ini oleh saudari kami Laura. Kiranya kami semakin menjadi pribadi yang senantiasa berserah lewat doa, percaya, taat, dan merendahkan diri untuk mau dibentuk seturut rancangan. Bapa, kami juga ingin berdoa untuk Pak Paulus dan Bu Vila, serta seluruh pelayan di tim sate. Kiranya Bapa berkenan melindungi, memberkati kami dan seisi keluarga kami dari kuasa jahat yang ingin menggagalkan pelayanan ini. Kami juga turut berdoa untuk acara Komsel pada malam ini. Semoga semua bisa berjalan dengan lancar dari awal hingga akhir dan membawa kesegaran baru bagi jiwa-jiwa yang merindukan. Semua doa ini kami satukan dengan doa komunitas kami. Ya Yesus, kepada hati-Mu yang kudus, kami benamkan diri kami dan setiap jiwa-jiwa yang ada dalam komunitas pemurnian hati dan peserta saat teduh pagi ini. Juga setiap anggota keluarga kami, seluruh hidup dan pergumulan kami. Apapun yang kami alami saat ini, kami mau serahkan kepada hati-Mu yang kudus. Hati kudus Yesus, kasihanilah kami. Hati kudus Yesus, selamatkanlah keluarga kami. Hati kudus Yesus, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Darah suci Yesus, basuhlah kami. Roh Kudus, penuhilah kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala. Amin. Mari kita foto. 1, 2, 2. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Selamat